Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Dan beberapa berita yang akan gue bahas di video kali ini adalah hasil request sembari gift yang dikirim lewat barcode ini maupun link yang gue taruh di kolom description. Sekali lagi yang mau gift gue bisa langsung scan barcode ini atau diklik link di kolom description sekalian minta request bahasa di sana, oke? Bahasan pertama kali ini masih datang dari perebutan kekuasaan di SM Entertainment yang menurut gua sekarang udah di level yang gak sehat, guys. Kenapa? Nih gua bahas dulu ya. Yang pertama beritanya adalah berusaha menyalip hype, Kakao tawarkan tender terbaru agar dapat mengakuisisi 35% saham SM Entertainment. Ya, seperti yang udah gua bahas sebelumnya, Kakao itu kemarin kalah di persidangan. Kan kemarin itu Lee Soo-man nuntut soal SM yang menjual saham secara ilegal ke Kakao sebanyak 9% kan. Dituntut sama Lee Soo-man dan ternyata diputuskan oleh pengadilan bahwa sahamnya memang tidak sah atau sahamnya memang ilegal gitu. Jadi secara tidak langsung Kakao sudah tidak punya saham lagi di SM. Melihat hal tersebut akhirnya Kakao menawarkan tender yang sah nih sekarang untuk membeli saham sebesar 35% di SM Entertainment. Dan mereka bersedia membayar sebesar 150.000 won per lembar sahamnya. Lebih mahal daripada yang kemarin dibeli oleh Hype Labels lewat Lee Soo-man gitu. Mereka beli cuman 120.000 won gitu. Jadi sekarang Kakao sudah siap untuk membayarkan saham SM jauh lebih mahal daripada yang ditawarkan Hype kemarin dengan harga yang lebih mahal dan juga dengan jumlah yang jauh lebih banyak yaitu 35% supaya mereka jadi pemegang saham tertinggi SM Entertainment. Dan ternyata apa yang dilakukan Kakao itu didukung oleh 26 eksekutifnya SM Entertainment. Karena menurut eksekutif SM Entertainment tidak seperti Hype, Kakao menghormati kami. Ya, berdasarkan perjanjian yang memang sudah dibuat oleh para petinggi atau eksekutif SM dengan Kakao bahwa kalau Kakao yang menguasai SM nanti atau pemegang saham terbesar SM, mereka nggak akan diganggu gugat nih, nggak akan diapa-apain sama pihak Kakao gitu. Kalau menurut mereka, kalau Hype ini nanti Hype akan memasukkan direksinya dan akan mengganti mungkin beberapa atau mungkin semua dari mereka gitu. Jadi mereka dukungnya Kakao kan. Nah, melihat hal tersebut, Hype dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli banyak saham setelah Kakao mulai membeli lebih banyak saham dari SM Entertainment. Ya, melihat Kakao siap membeli 35% saham SM Entertainment dengan harga 150.000, Hype juga bergerak dan mereka bersedia membeli saham lain di SM Entertainment sebesar berapa? 180.000 won per lembar sahamnya. Gak make sense banget. Ini udah gak sehat. Harga per lembar saham SM sebenarnya cuma 90.000. Kemarin Hype Labels beli dari Lee Soo-man dengan harga 120.000. Ternyata habis itu Kakao tadi siap menawar 150.000, Hype nggak mau kalah ditawar lagi 180.000. Gila, ini angkanya udah nggak masuk akal, udah nggak bisa ya beli saham asal-asalan gitu tuh, nggak bisa gitu. Kalian nggak bisa gue jelasin full di sini karena memang panjang banget kalau jelasin itu doang gitu. Ntar kita cuma bahas saham doang. Intinya ini persaingannya udah nggak sehat sih gitu. Dan ya, padahal gini ya, mau Hype mau Kakao, janji dari dua perusahaan ini adalah dua-duanya mendukung SM 3.0 gitu. Dan mereka masing-masing punya apa bahasanya ya, punya hal yang mereka unggulkan gitu. Kayak Hype akan mendukung nanti promosi artis SM di Amerika gitu. Sedangkan Kakao mendukung penuh dan ya ngasih kebebasan ini itu intinya seperti itu. Masing-masing merasa punya keunggulan masing-masing gitu. Nah, sekarang petinggi SM memang lebih condong ke Kakao, sedangkan Lee Soo-man yang condongnya ke Hype Labels kan gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa yang benar siapa yang salah, Bang? Gue jawab gak ada yang benar, gak ada yang salah. Lu nggak bisa bahasanya gini. Dari kemarin kan kalau lu denger gue mendukungnya Lee Soo-man-nya karena gue nggak mau SM itu diutak-atik karena menurut gue SM itu Lee Soo-man gitu. Tapi kalau gue ditanya lu pendukung Hype apa pendukung Kakao, Bang? Gak ada yang gue dukung. Gue kan udah bilang dari awal, business is business. Gak ada yang namanya teman abadi di bisnis, gak ada yang namanya tolong menolong di bisnis. Business is business, cuan gitu. Maksud gue SM nih gue nggak ngerti. Kalian kalau gimana ya, kalau kalian belum ikut bisnis, kalau kalian belum lulus sekolah, mungkin susah untuk memahaminya. Jadi gini guys, bisnis itu yang paling penting adalah keuntungan.
Dan ketika lu punya kuasa gede, pasti yang lu cari adalah keuntungan. Nah, di antara Kakao dan juga Hype Label, siapapun dari dua perusahaan ini, kalau udah dapet saham 30% lebih, 40% gitu di SM, maka mereka udah punya suara yang gede banget. Nah, kita nggak pernah tahu ke depannya siapapun yang menang ya, entah Hype Label, entah Kakao, akan melakukan apa terhadap SM Entertainment. Di depan janjinya manis-manis, wajar. Memang seperti itu orang ketika mau mendapatkan sesuatu gitu. Di masa depan apakah dua-duanya akan menepati janji? Gua nggak bisa bilang iya, karena kalau lo udah pernah kerja di perusahaan, lo ngerti gini-gini ya, lo ngerti bisnis, nggak ada di bisnis tuh yang kayak kita teman, nggak ada. Yang penting keuntungan. Kalau bisa lebih keuntungan lagi, ya ntar akan ada aja yang berkhianat gitu. Jadi gue nggak bisa bilang yang lebih baik Kakao apa Hype, Bang. Kalau udah punya saham sebesar itu, lebih dari 30% di SM, kita nggak ada yang tahu masa depannya gimana. Di awal manis-manis ya, iya di awal manis-manis untuk mendapatkan kepercayaan. Kedepannya akan seperti apa nggak tahu gitu. Makanya gue cuma bisa sedih, gue jujur. Gue sedih banget ngeliat SM Entertainment, karena siapapun yang menang ini SM ya cuman jadi pengikutnya nanti. Entah itu Kakao, entah itu Hype Labels gitu. Jadi ya sekali lagi sekarang gue serahkan kepada kalian para pengamat K-pop. Kalian lebih relanya kemana? Ke Kakao atau ke Hype? Sekali lagi mau ke Kakao ke Hype nggak ada hubungannya sama kita. Kita nggak rugi apapun juga. Artisnya kalau nggak senang tertinggal cabut gitu. Cuman ya menyedihkannya adalah SM Entertainment pernah jadi agensi terbesar, tapi sekarang malah akan jadi di bawah antara dua perusahaan ini, dimana ya kalau lo bela Kakao, lo tahu Kakao selama ini banyak banget masalahnya di K-pop. Lo bela Hype adalah saingan SM gitu. Jadi lo bela siapapun, ada baik, ada buruknya. Udah sesimpel itu aja sih kalau dari gua gitu. Jadi ya mari kita lihat ke depannya akan seperti apa ya. Selanjutnya yang ingin gue bahas full tentang member-member Blackpink. Yang pertama nih, Jisoo breaking record guys. Lampaui 100.000 pre-order. Album gaib Jisoo menjadi album solois K-pop pertama yang meraih angka tersebut, bahkan hanya dalam kurun waktu 8 jam. Ya kenapa disebut album gaib? Karena albumnya aja belum ada, tapi pre-ordernya udah tembus sampai 100.000. That's the power of Jisoo, the power of Blackpink gitu. Nah itu yang terjadi gitu ya. Mari kita tunggu. Gue juga penasaran, sampai hari ini belum ada lanjutan lagi teasernya yang kemarin udah gue bahas. Masih selendang merah dengan rumput-rumput itu. Masih penasaran akan seperti apa. Mari kita tunggu kelanjutannya. Lanjut yang pengen gue bahas adalah ini yang berdasarkan request dari Barcode ini ya guys. Jadi sebenarnya ini agak lucu. Jennie Blackpink kemarin itu kan menghadiri event Paris Fashion Week kalau gue nggak salah, intinya mewakili Snell ya gitu. Nah di situ dia ketemu dengan Park Seo-joon ya, aktor Park Seo-joon, dan kalau kalian lihat video-videonya mereka sudah akrab seperti bestie. Bahkan hari ini kalian bisa lihat nih Jennie ngepost fotonya Park Seo-joon di Instagramnya. Banyak yang minta gua bahas. Jujur gue bingung apa yang mau gua bahas dari ini. Intinya begini kan, berarti Jennie sama Park Seo-joon ini teman, karena kelihatan banget mereka ngobrolnya enak banget, udah ketawa-ketawa, udah kayak bestie gitu. Yang gua agak penasaran nih, kenalnya dari mana? Park Seo-joon ini aktor, Jennie ini idol, nggak pernah kelihatan berinteraksi selama ini, tapi kok kayak udah akrab banget, kayak udah geng banget. Siapa temennya Jennie yang ngenalin Jennie ke Park Seo-joon, atau teman Park Seo-joon yang ngenalin Park Seo-joon ke Jennie gitu? Karena Jisoo juga jadi aktris baru kan, belum tentu kenal Park Seo-joon juga gitu. Kalau temennya Park Seo-joon siapa? Masa Choi Woo-sik? Emang Choi Woo-sik kenal Jennie? Nggak pernah kelihatan juga Choi Woo-sik kenal Jennie. Atau Park Hyun-sik? Park Hyun-sik memang idol, tapi kan dia idol Gen 2 dari Zea dulu, lebih banyak jadi aktor. Emang Park Hyun-sik kenal Jennie? Siapa ya kira-kira teman Park Seo-joon atau kenalannya Jennie yang saling kenal, yang akhirnya mengenalkan mereka berdua gitu. Melihat dari keakrabannya sih sepertinya mereka udah beberapa kali nongkrong, bukan udah beberapa kali, bahkan seperti kayak udah sering nongkrong gitu. Ngobrolnya enak banget, senyum-senyum, ketawanya enak banget. Jennie kita tahu orangnya malu-malu kan kalau sama orang baru. Ini dia kayak nyaman banget gitu sama Park Seo-joon. Agak bingung sih gue bertanya-tanya, siapa ya teman Park Seo-joon? Siapa ya teman Jennie? Atau siapa ya kenalan mereka berdua yang sebenarnya kenal Park Seo-joon juga, kenal Jennie juga gitu. Gue mikir-mikir agak susah gitu, karena Choi Woo-sik aktor, susah lah. Park Hyun-sik nggak mungkin. Aktris Kim Ji-won, ya Kim Ji-won sama Jennie emang temenan. Lawan mainnya Park Seo-joon selama ini Park Min-young,
Nggak juga sih kayaknya. Sekarang Park Seo-joon itu lagi main drama sama Han So-hee nih, sama aktris Han So-hee. Aktris Han So-hee memang Blink, memang fansnya Blackpink gitu, tapi nggak diperlihatkan aktris Han So-hee kenal Jennie gitu. Nah, Jennie sendiri temennya siapa? Geng-gengan idolnya Jennie, Irene Red Velvet, kayaknya nggak kelihatan juga kenal sama si Park Seo-joon ya. Nayeon Twice nggak juga gitu ya. Member Blackpinknya Lisa kenal sama Park Seo-joon nggak juga, kayaknya Lisa kan idol gitu ya. Siapa ya? Gue juga bertanya-tanya nih guys, siapa yang kira-kira kenalan Park Seo-joon, kenalan Jennie juga yang membuat mereka berteman bareng, sampai nongkrong bareng, sampai bisa terlihat seakrab itu. Siapa ya kira-kira guys? Coba kalian punya nggak namanya? Coba tulis di kolom komen ya. Kita berandai-andai aja siapa ya kira-kira yang kenalin mereka berdua gitu. Gue sendiri nggak tahu nih, nggak dapet di otak gua gitu. Gua cuman bertanya-tanya aja sekarang, siapa ya kira-kira kok mereka bisa seakrab dan sebesti itu sampai Jennie mau posting foto Park Seo-joon gitu. Coba kalau kalian punya pendapat dan teori-teori, tulis di kolom komen ya. Dan terakhir yang ingin gue bahas datang dari member Blackpink, Lisa, yang lagi-lagi kena sentimen negatif dari negaranya sendiri. Bukan dari Korea loh, dari negaranya sendiri. Ini gue kutip dari portal berita wowkeren.com yang berjudul Tato Lisa Blackpink tuai reaksi negatif netizen Thailand. Ya, seperti yang kalian semua ketahui, kemarin itu Lisa foto untuk majalah Harper's Bazaar kan, dan di situ Lisa memperlihatkan sedikit tatonya bunga Edelweiss gitu. Nah, si Lisa ini karena melihatkan tatonya itu ternyata mendapat sentimen negatif di Thailand. Ini dibahas di salah satu fanpage terbesar di Thailand dan udah di komen 140.000 orang loh. Ini rame banget di Thailand, viral banget ternyata di Thailand. Jadi ceritanya masyarakat Thailand atau netizen Thailand itu banyak yang nggak seneng ngelihat Lisa itu punya tato. Menurut mereka, Lisa itu harusnya jadi idola untuk semua umur di Thailand, dari anak-anak sampai orang tua. Nah, ternyata di Thailand itu tato itu punya sentimen negatif, utamanya bagi orang-orang tua di Thailand. Orang tua Thailand tuh nggak suka banget ngeliat anak muda bertato, apalagi cewek bertato. Anak muda bertato, cowok bertato itu udah dapat sentimen negatif, apalagi cewek gitu. Nah, karena Lisa sekarang ada tatonya yang kita nggak tahu itu tato asli atau tato kontemporer, itu akhirnya dikritik. Bahkan netizen di Thailand itu minta Lisa itu kayak ngapus tatonya aja karena dianggap nggak layak gitu. Lisa itu harus tetap jadi idolanya masyarakat Thailand. Karena hal tersebut akhirnya ya rame. Intinya Lisa kena sentimen negatif dari negaranya sendiri hanya karena sebuah tato yang kecil bunga Edelweiss tersebut. Tapi of course langsung dibela dong sama Blink, utamanya Blink International. Beberapa Blink ngomong kayak gini nih guys, itu tubuhnya, uangnya, mengapa kamu peduli dengan apa yang ingin dia lakukan? Yang kedua, lucu sekali, kita sekarang berada di era apa? Sepertinya kita tidak bisa menyatu dengan dunia. Dia sudah sangat kaya dan hal pentingnya adalah dia tidak memberikan efek apapun pada tubuh orang lain. Nah, itu beberapa komen dari Blink International yang mungkin Blink-Blink yang berasal dari negara-negara yang lebih liberal, di mana ya tato itu nggak mencerminkan negativitas gitu. Maksudnya orang bertato itu biasa aja, nggak berarti dia jelek gitu, nggak kayak di Thailand. Gue bingung dari Thailand. Gue pikir Thailand negaranya lebih liberal gitu ya, karena dalam artinya mereka aja jenis kelaminnya banyak, nggak cowok nggak cewek doang gitu. Cowok yang jadi cewek atau cewek jadi cowok itu lumrah di Thailand gitu, udah hal yang biasa gitu. Tapi ternyata tato dipermasalahkan gitu, hanya karena Lisa ada tato sedikit dipermasalahkan, bahkan diminta hapus tato, padahal tatonya kecil. Dan sekali lagi kita nggak tahu itu tato asli atau tato kontemporer gitu ya. Kecil juga, bukan tato yang kayak Justin Bieber atau kayak J-Park yang setangan gitu, bukan. Tato kecil aja ternyata jadi masalah di sana. Nah, gue mau nanya nih sama kalian Blink Indonesia, kalian setuju Lisa bertato atau pengennya Lisa hapus tato aja gitu? Kalau kalian setuju sama netizen dari Thailand atau setuju sama Blink International yang nggak apa-apa uang Lisa, tubuh Lisa, kenapa lu yang ribet? Nah, gue pengen nanya sama kalian setujunya yang mana? Coba kalau kalian punya pendapat tulis di kolom komen, oke? So, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like, share, dan di subscribe. Jangan lupa yang mau nge-gift bisa langsung scan barcode atau klik linknya ada di kolom description. Oke, bye bye.